Nah, gue juga ada satu cerita lagi yang masih berbau-bau tentang warisan ilmu hitam gitu, Moy. Ini gue ceritanya dapat dari teman SD gue namanya Alia. Nah, keluarga Alia itu terutama abahnya atau bokapnya itu emang dikenal dengan ilmu hitamnya yang kuat juga. Karena pada saat itu abahnya udah tua dan emang udah berumur, makanya ilmunya ini tuh diturunin ke abangnya Alia yang namanya Rizky. Suatu hari ada orang yang gak dikenal sama keluarganya Alia tuh datang ke rumahnya Alia. Dari atas sampai bawah tuh bajunya hitam-hitam. Nah, tapi yang ngebuat aneh ini, di saat si abangnya Alia itu ngebuka pintu rumahnya dan untuk menyambut orang ini tuh malah datang marah-marah. Dan sambil neriakin nama bokapnya Alia gitu. Kayak kesannya tuh mereka punya masalah gitulah. Tapi di situ Rizky nggak mau banyak omong, jadi yang Rizky lakuin adalah Rizky langsung nutup pintu rumahnya dan dia langsung masuk ke rumahnya dan diem aja. Singkat cerita, bokapnya Alia tuh meninggal nggak lama setelah bokapnya tuh ngasih si ilmu ini ke abangnya, kan, ke si Rizky. Nah, dan bener aja nggak lama dari hari itu si ilmunya dikasihin ke Rizky, rumahnya Alia tuh sering banget didatengin sama orang yang nggak dikenal pakai baju hitam kayak yang tadi gue bilang. Iya, kalau yang di awal kan datangnya cuma satu orang ya, Moy. Kalau yang kali ini tuh dan berulang-ulang kali tuh datangnya ramean. Datangnya tuh biasanya kayak tengah malam jam 12. Anjir. Mereka kayak pada berdiri di depan rumahnya Alia. Nah, gak cuman berhenti didatengin sama orang-orang yang gak dikenal, rumahnya Alia tuh sering banget ditaruhin kayak sesajen-sesajen, kayak gumpalan-gumpalan rambut, bahkan sempat ditemuin gigi. Terus kayak kain kafan yang kecil udah dipotong. Ada buku kecil isinya doa-doa. Nah, karena di situ abangnya tahu akan hal ini dan abang yang ngerasa bertanggung jawab, dipakailah ilmunya sama si Rizky untuk ngelawan balik si orang-orang inilah yang notabene nggak tahu tuh siapa, kan. Sampai suatu malam ada saat dimana Rizky lagi rebahan di kasurnya, lagi mau nyoba tidur, tiba-tiba kaca kamera Rizky tuh pecah. Gara-gara ada yang ngelempar botol kecil gitu ke kamar Rizky, dan pas Rizky buka, di dalam botolnya tuh kayak ada kertas dan ada tulisannya gitu, tulisan Jawa lama gitu loh. Yang artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah hati-hati kamu, nyawa bisa diambil. Nah, di situ awalnya Rizky tuh nggak percaya dengan kiriman itu. Kenapa? Karena di situ bisa dibilang Rizky ngerasa bodoh amat, karena dia mikir gue kuat kok, gue bisa ngehandle gini. Nah, tapi ternyata pikiran Rizky akan hal itu tuh salah. Kenapa? Karena gak lama dari situ tuh Rizky jadi sakit-sakitan, Moy. Lu tahu gak sih orang kalau misalnya sakratul maut, kayak untuk bertahun-tahun Rizky tuh kayak sakit-sakitan. Ya bisa dibilang buat meninggal aja susah. Kenapa? Karena ilmunya, kekuatan yang dari bokapnya. Sampai akhirnya suatu hari Alia baru pulang sekolah, dia ke kamar abangnya. Yang dia lihat bukan abangnya lagi berperilaku normal, tapi yang dia lihat itu adalah abangnya tuh kayak lagi ngeronta-ngeronta gitu, Moy, di kasur. Kayak badannya tuh keangkat, tapi yang lebih nyereminnya lagi kata Alia tuh bukan cuma sekedar ngeronta-ronta, tapi kayak kaki sama tangannya tuh kayak ada yang nahan. Jadi tuh kayak abangnya tuh kayak ketahan, tapi badannya tetap gerak ngeronta-ngeronta gitu, kan. Alia ngelihat itu, Alia panik, nangis, ngejerit, manggil ibunya. Dan pas ibunya nyampe ke kamar tuh, muka ibunya tuh udah kayak gak heran untuk hal itu tuh kejadian sama abangnya. Ibunya langsung duduk ke samping si abangnya di kasur. Ibunya tuh sambil ngelus kepala abangnya, sambil ngomong, "Ibu ikhlas, nak. Ibu gak tega ngelihat kamu kayak gini. Gak apa-apa kok, Bang. Ibu ikhlas. Alia juga ikhlas. Ibu sama Alia berdua aja di sini. Abang gak apa-apa kok. Ibu ikhlas." Beneran tuh gak lama dari ibunya ngomong kayak gitu, ibunya Alia sama Rizky ngomong kayak gitu, si Rizky tuh badannya yang tadinya kayak ngeronta-ronta, ini tuh badannya kayak yang patah-patah gitu, Moy. Tangannya kebentang kemana, kakinya ngadep kemana, kepalanya ngadep kemana. Dan di saat badannya Rizky ini patah-patah, bersamaan juga si Rizky tuh muntahin darah. Tapi darahnya tuh warnanya kayak merah yang gelap banget, yang pekat. Dan gak lama dari kejadian itu, setelah Rizky muntah darah, di situ Rizky meninggal. Ingat gak tadi di awal gue bilang ada orang yang pakai baju hitam dari atas ke bawah nyampe? Kenapa? Karena dulu pas bokapnya Alia ngedapetin ilmu ini, bokapnya Alia tuh ngeperdalamin ilmunya tuh dengan cara yang salah, dengan cara yang banyak ngerugiin orang. Kayak bisa dibilang dia tuh menggunakan cara yang curang untuk mendapatkan ilmunya yang dia dapetin pada saat itu.
makanya tuh bokapnya si Alia sama Rizky tuh meninggal dengan cara yang gak enak. Nah, bokapnya mikir kayak, ini ilmu yang gue dapet tuh gak segampang itu ngedapetinnya, makanya lah dia putusin untuk turunin ke Rizky. Nah tapi karena Rizky gak tahu ceritanya kayak gimana, jadi bumerang lagi ke Rizky-nya. Jadi kayak sebenarnya kasihan di Rizky karena Rizky malah jadi Rizky-nya yang kena dendam dari orang-orangnya. Iya. Malah jadi kena imbasnya akan perlakuan bokapnya. Anjing sih, Chef. Tapi kalau dipikir-pikir, itu karena ulah manusia sendiri gak sih? Iya sih, Moy. Ya kan? Di saat dapat warisan ilmu hitam, mereka tuh malah ngerasa serakah dan ngerasa paling kuat sendiri gitu loh. Tapi lu percaya nggak kalau misalkan mungkin bisa aja manusia itu mempergunakan warisan ilmu hitamnya untuk perbuatan yang baik?